Halo Sobat Agitek, nama saya Bay Haki, biasa dipanggil Boy. Hari ini saya jadi host di Agitek Classroom. Kebetulan materi yang kita angkat adalah PPA 4 ayat 2 atau PPA final. Dan di tengah-tengah kita, depan saya juga nih udah hadir narasumber kita dengan Kanadia. Ya Kanadia, apa kabar Kanadia? Iya, halo, baik. Baik ya, gimana selama ini di Agitek? Seru sih so far. Seru ya. Udah berapa lama ya Kanat kira-kira di Agitek? Dari tahun 2019, awalnya magang sih dulunya. Oh, udah lumayan lama ya. Itu ya, kayaknya udah 5 tahun lebih ya. Oke. Gimana selama ini di IG Tech pesan dan kesannya itu gimana sih? IGTech sih tempat kerja yang nyaman ya, terus teman-temannya juga kooperatif, saling bantu, pokoknya seru sih. Positive vibe lah ya. Oke, keren. Oh, karena kebetulan kan hari ini kita mau bahas 4 ayat 2 ya. Ini kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya PPh 4 ayat 2 itu? Jadi kalau PPh pasal 4 ayat 2 itu sebenarnya salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia. Regulasinya itu Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, di situ diatur beberapa objek pajak yang jadi objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Contohnya itu kayak sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, hadiah undian, dan lain-lain. Gitu sih. Apa sih yang bikin beda antara 4 ayat 2 ini dengan PPh lainnya kayak PPh 21, 23 gitu. Emang ada perbedaan sih antara mereka ini? Iya, jelas ada sih kalau yang jelas itu yang pertama itu objek pajaknya. Kalau PPh pasal 21 itu misalnya kayak ke karyawan gitu ya, penghasilan ke karyawan kita kenakan objek PPh pasal 21. Terus kalau 23 itu kebanyakan untuk jasa dan sewa selain tanah dan bangunan tuh. Dan ada beberapa objek pajak lainnya. Nah, kalau 4 ayat 2 ini seperti yang tadi saya jelaskan juga itu contohnya kayak sewa tanah dan bangunan dan lain-lain, dan itu tarifnya juga variatif kalau untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini. Dan yang jadi kuncinya itu yang membedakan antara pasal 4 ayat 2 dan yang lainnya ini adalah dia itu bersifat final, Mas Boy, gitu. Maksud yang bersifat final ini apa ya? Gimana? Nah, jadi kalau kita udah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ini udah selesai di situ, Boy. Jadi maksudnya atas biaya PPh-nya itu kita tidak bisa kreditkan. Dan juga penghasilannya juga tidak bisa kita akui sebagai pendapatan tuh, harus dikoreksi fiskal. Baik, karena untuk siapa aja sih yang jadi pemotong di PPh 4 ayat 2 ini? Sebenarnya nih kalau PPh pasal 4 ayat 2 itu ada dua skema nih. Dia dipotong atau disetor sendiri. Kalau yang awam kita ketahui itu mungkin lebih banyak kita dipotong ya. Kayak misalnya nih kita ada transaksi sewa tanah dan bangunan. Terus kita dipotong nih sama yang menerima penghasilan. Nah, bukti potongnya itu nanti dilaporkan sama mereka dan kita bisa terima bukti potongnya. Nah, kemudian untuk yang disetor sendiri ini juga ada beberapa case tertentu nih. Jadi sebagai wajib pajak kita menyetorkan dan melaporkan sendiri atas PPh pasal 4 ayat 2 itu gitu. Oh iya, karena apa aja sih yang menjadi objek PPh 4 ayat 2 ini? Yang jadi objek PPh 4 ayat 2 itu sebenarnya ada banyak ya, Boy. Cuman di antaranya itu ada bunga deposito dan tabungan, ada dividen yang diterima oleh orang pribadi, terus ada pengalihan tanah juga, sama hadiah undian. Itu kalau misalnya kita dapat hadiah nih secara diundi itu juga objek PPh pasal 4 ayat 2. Terus ada sewa tanah dan bangunan, banyak sih sebenarnya. Misalnya nih kayak ada si A sewa kantor, itu tuh berarti dikenakan PPh 4 ayat 2 final. Oh, itu dengan tarif berapa ya kan? Nah, jadi kalau sewa kantor itu kan termasuk ke sewa tanah dan atau bangunan ya. Tarifnya itu 10%. Jadi saat kita membayarkan biaya sewanya itu, kita akan langsung dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sama yang menerima penghasilannya. Dikenakan tarif 10% dari nilai sewanya. Itu dengan tarif sama. Iya, untuk sewa tanah dan bangunan sama tarifnya. Berapa persen tadi ya kan? 10%. Ngomong-ngomong tarif nih karena ini kan
pengenaan terhadap jenis-jenis penghasilan di 4E2 ini kan ada banyak dan berbeda-beda ya. Itu tarifnya juga bakal berbeda atau sama semua? Iya, tarifnya emang variatif sih kalau untuk PPh pasal 4E2. Jadi beda jenis objek pajaknya beda lagi tarifnya. Kalau untuk sewa tanah dan bangunan itu kan 10%. Nah, kalau untuk bunga deposito atau bunga tabungan itu 20%. Terus kalau kita dapat hadiah undian itu tarifnya 25%. Kalau jasa konstruksi dilihat lagi tuh jenis kualifikasi jasanya itu apa, dan tarifnya juga variatif mulai dari 1,75% dan ada beberapa rinciannya juga sih untuk tarifnya. Banyak sih kalau mau dijelasin satu-satu kayaknya juga ini sih. Kayaknya nggak selesai hari ini ya. Itu kalau kita buat menentukan tarifnya nih, misalnya kayak ada konstruksi tadi yang Kanat bilang kayak dia tuh berdasarkan kualifikasi usahanya. Itu dari 1 sampai 6 tadi kalau nggak salah ya? Iya. 1 sampai 6% ya. Nah, itu cara kita menentukan, oh ini kebetulan transaksi aku kenanya sekian persen, 2,5% ataupun 1,5%. Itu cara menentukan tarif itu gimana? Sebenarnya kalau di perpajakan itu kita ada aturan khususnya kan ya. Jadi selain undang-undang perpajakan, kita juga punya peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah. Jadi di situ wajib pajak bisa cek tuh untuk jenis transaksi mereka itu terkena objek apa dan tarifnya berapa. Karena tadi kan kita udah bahas tentang tarif dan segala macamnya. Nah, kebetulan tadi kan kayak Kanat sebutin itu ada yang omsetnya nyampe 4,8 M dalam setahun. Nah ini kan ada yang usaha UMKM kan nggak semuanya itu mencapai omset segitu ya. Kadang ada juga yang dalam setahun kayak cuma 300 juta ataupun sampai 500-an juta gitu ya. Itu mekanisme pengenaannya apakah bakal sama dikenakan 0,5% atau gimana tuh Kak? Nah, jadi sejak terbitnya Undang-Undang HPP tahun 2022, itu sepertinya pemerintah juga udah mulai mengkaji ulang tuh untuk memperhatikan UMKM yang kecil. Jadi misalnya mereka dalam 1 tahun itu omsetnya nggak mencapai 500 juta. Sementara untuk range sampai 4,8 M itu kan dikenain pajaknya 0,5% dan itu lumayan gede ya buat UMKM yang untuk omsetnya masih kecil. Jadi di sini pemerintah memberikan batasan nih buat UMKM yang penghasilannya dalam setahun omsetnya tidak melebihi 500 juta, itu mereka tidak kena pajak. Jadi mereka masih free tax untuk sampai batasan tersebut gitu. Untuk sejauh ini dari penerapan UMKM 0,5% ini ya, dampak pertumbuhan ekonomi kecil itu udah gimana sih, atau makin meningkat atau masih stuck di tempat atau gimana nih Kak sejauh ini? Kalau dari peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah nih, berarti kan pemerintah udah mulai perhatian ya ke pedagang-pedagang kecil. Jadi itu bisa jadi sebuah lonjakan juga buat pedagang-pedagang sehingga mereka nggak merasa dikecilkan dengan pengenaan pajak yang lumayan besar. Anggaplah nih omsetnya masih kecil terus dikenain pajak juga, kan itu lumayan merepotkan ya bagi mereka. Dan menurut saya sih itu dampaknya lumayan baik ya untuk pedagang-pedagang kecil dengan menerapkan pajak 0,5% dan juga pengenaan penghasilan tidak kena pajak itu di bawah 500 juta. Dan itu hanya berlaku bagi orang pribadi itu ya? Iya, itu khususnya untuk orang pribadi kalau untuk penerapan yang di bawah 500 juta itu. Itu berarti mekanisme perhitungannya itu untuk menghitung omsetnya dalam setahun itu yang dikenakan pajaknya itu gimana Kak? Jadi karena sekarang kalau orang pribadi ya, karena sekarang ada istilahnya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu 500 juta. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun omset mereka udah melebihi 500 nih, anggaplah 800. Jadi yang menjadi penghasilan kena pajaknya itu adalah 800 juta dikurang dengan 500 juta. Jadi 300 jutanya itu yang dikenai 0,5%. Oke Kanat, kita kan tadi udah bahas baik dari definisi, apa itu PPh 4 ayat 2, objek subjeknya, kemudian tarifnya ya. Nah sekarang kita nih pengen bahas gimana cara penyetoran dan pelaporan si atas PPh tersebut nih.
Bisa dijelaskan secara detailnya biar teman-teman juga ntar bakal bisa lebih tahu gitu ya. Kalau sekarang itu kan pelaporan dan penyetoran itu lewat Cortex ya. Mungkin juga teman-teman lagi pada pusing nih. Oh, yang sistem baru itu ya. DJP Cortex. Nah, kalau untuk pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 itu dilakukan di Cortex, skemanya sama. Dan untuk batas penyetorannya, kalau yang sebelumnya itu kan kita maksimal di tanggal 10 bulan berikutnya ya. Nah, semenjak adanya sistem Cortex ini, kita batas waktu penyetorannya itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan secara peraturan sebenarnya untuk batas pelaporannya itu adalah tanggal 20. Namun, di sistem itu pada saat kita sudah setorkan pajaknya, itu udah otomatis terlapor. Gitu. Jadi, untuk WP yang sudah menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2-nya di Cortex itu otomatis SPT-nya sudah langsung terbit. Kalau penyetorannya nih melebihi dari tanggal yang udah ditentukan ya, apakah dia bakal dikenakan sanksi atau denda atau gimana itu Pak? Iya, tentu saja. Mau itu pembayaran ataupun pelaporan, kalau udah melebihi jangka waktu pasti akan kena denda sih, kena sanksi. Nah, kalau untuk penyetoran itu kan batasnya tanggal 15 ya kalau 4 ayat 2. Kalau misalnya penyetorannya melebihi dari batasan waktu yang udah diberikan itu akan dikenakan sanksi berupa bunga. Untuk tarifnya itu mereka update terus sih setiap bulannya, namanya itu tarif bunga KMK. Kita anggaplah maksimal 1% ya di bulan itu. Lalu dikali dengan pajak yang terlambat disetorkan, lalu dikali juga dengan jumlah bulan dia telat disetorkan. Misal nih untuk pembayaran PPh di masa Januari, itu kan maksimal di Februari ya. Namun dibayarkannya justru di Maret, itu ada telat 1 bulan. Jadi mereka dihitung untuk sanksinya itu adalah 1% dikali jumlah PPh yang telah disetorkan dikali 1 bulan gitu. Berarti kita harus on time nih untuk menghindari si sanksi-sanksi ini ya. Untuk pelaporan SPT-nya itu kalau kita terlambat juga dikenakan sanksi, yaitu 100.000 per SPT gitu. Jadi bagaimana jika ada perusahaan yang ke-skip ataupun kelewat dalam pemotongan PPh 4 ayat 2 ini ya? Itu ada konsekuensinya nggak sih? Selama itu adalah objek pajak PPh 4 ayat 2, seharusnya mereka sebagai pemotong dan penyetor itu harus melakukan dan memenuhi kewajiban perpajakannya ya. Jadi kalau misalnya kelewat saat mereka sudah lapor, kemudian baru ketahuan nih, jadi si wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT. Dan tentunya ada konsekuensi kalau kita melakukan pembetulan SPT, apalagi kalau berdampak munculnya kurang bayar. Atas kurang bayar ini tentunya akan menimbulkan sanksi seperti yang tadi saya jelasin, sanksi kurang bayar gitu. Sanksi penyetoran. Dia ada dari Kanat nih, ada tips nggak kayak buat supaya transaksi atas pemotongan PPh 4 ayat 2 dan bisa jadi dengan PPh lainnya juga ya dalam setiap bulan tuh agar nggak kelewat ataupun ke skip gitu dalam penyetoran atau pelaporannya? Jadi kalau untuk ini lebih ke kontrol internal dari wajib pajaknya. Jadi bisa dilakukan rekonsiliasi antara pencatatan di General Ledger, misalnya transaksi mereka dalam 1 bulan ini yang berhubungan dengan objek PPh 4 ayat 2 itu apa aja. Kemudian dicocokkan dengan bukti potongnya apakah sudah terbit atau belum. Jadi itu lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk mengkontrol nih apakah ada pelapor yang terlewat atau tidak. Karena kan udah lama nih di konsultan pajak ya. Jadi selama ini yang karena kerjakan dan karena rasakan juga sebagai konsultan pajak, apa sih perannya ini dalam memahami ataupun dalam maintenance klien, terutama dalam hal pelaporan PPh 4 ayat 2 ini? Iya, terutama kan saya emang di divisi compliance, tax compliance. Jadi tugas kita itu emang menjaga nih untuk timeline yang dilakukan oleh klien, terutama mulai dari rekonsiliasi, kemudian kita melakukan perhitungan, hingga akhirnya kita melakukan pelaporan itu kita benar-benar harus sesuai dengan timeline, kita harus on track. Di sini konsultan membantu klien untuk menyelesaikan, pertama menganalisa dulu nih, dari kertas kerja mereka, dari data yang mereka punya, kita menganalisa apakah ada objek PPh 4 ayat 2 atau tidak, kemudian apakah
kewajiban pemotongannya sudah dilakukan atau belum. Kemudian saat itu semua sudah tercompile, kita sudah dapat kesimpulannya, kita melakukan pelaporan atau proses pelaporan. Kita masukkan ke dalam sistem perpajakan dan kita lakukan kalkulasi di sana, kemudian memaintain klien untuk melakukan penyetoran pajak sesuai dengan deadline, jangan sampai terlewat dari batas waktu yang sudah diberikan. Hingga akhirnya nanti dilaporkan gitu. Jadi konsultan ini bekerja sama sih, jatuhnya kita sama-sama berbarengan dengan klien untuk menyelesaikan semua kewajiban perpajakan mereka begitu. Oke, well, jadi hari ini kan kita udah banyak banget bahas tentang PPh 4 ayat 2 ya, baik itu dari definisi sampai ke batas pelaporan dan penyetoran tadi ya kan. Ini berarti kita dapat simpulkan bahwa ini PPh 4 ayat 2 ini bersifat final, kemudian juga dia dikenakan untuk sewa atas sewa bangunan dan berbagai macam bentuk bidang usaha ya. Tadi kayak konstruksi juga, terus batas pelaporannya juga di tanggal 15 tadi kalau nggak salah ya kan Nat ya. Terus juga tadi ada UMKM, untuk UMKM 0,55% yang itu dikenakan untuk badan usaha dan juga orang pribadi. Dan untuk tadi orang pribadi kalau nggak salah dalam setahun itu harus yang melewati 500 juta, batas PTKP-nya 500 juta ya. Di atas 500 juta baru dikenakan pajak 0,5% begitu. Oke, terima kasih. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat bagi Sobat IGTech. Terima kasih Kanat atas waktunya. Semoga sukses selalu. Amin. Halo Sobat IGTech, jangan lupa kunjungin websitenya IGTech, yaitu igtech.net. Follow juga Instagramnya IGTech Consulting and TikTok IGTech Consulting, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya IGTech, Sobat IGTech. Thank you, bye. Cheers. Yo. IGTech Speedland, Spirit of Improvement.